Gak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mobil gua dan siapa bapak gua. Bayangkan sekampung itu, Pak. Dari ujung rumah paling pertama sampai ujung rumah paling terakhir, termasuk ibu baptis. Ini kan kalau gua Kristen, waktu kecil kan dibaptis kan ada orang yang menggendong kita nih, bukan orang tua, orang lain. Sebagai ibu kedua dari ibu mohon gitu kan. Mereka nggak tahu siapa. Dan apa sebenarnya yang terjadi? Komunitas ini adalah komunitas yang ada. Kita hanya bisa waspada dengan apa? Perkembali iman kita, kembali ke agama kita masing-masing. Jangan agama merasa lebih benar dari agama orang lain. Begitu loh. Jadi masing-masing aja. Kalau bang, bagaimana buat muslim nih bang? Bagaimana biar jangan sampai terpapar satanisme? Ya rajin tadarusan, datang ya kan, datang sholat Jumat. Ya. Jangan nanti datangnya udah bunyi waladolit amin, pulang lu baru muncul. Halo, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia dengan saya Lasiri Wadan di sini. Tetap bersama teman setia Ali di acara tetap Inside Our Faith dengan ditemani tetap dengan orang gila Yang selalu curiosity ini. Dan kali ini kita kedatangan tamu agung Yang lebih gila dong. Udah sembuh. Berobat jalan. Silakan perkenalkan diri. Ya, perkenalkan saya Ayudinda Nirusari. Bono. Sarang nyamuk. Sarang itu begini. Kalau ini cuan. Oh, ini cuan. Beda tipis. Oke, selamat datang. Ya, ini kalau kita berbicara Mas Mongol ini, ini kalau di podcast-podcast yang lain sudah banyak cerita-ceritanya beliau mengenai perbedaan antara kepercayaan. Iya kan, kepercayaan dengan realita hidupnya sekarang. Ternyata cerita kepercayaan itu bisa menjadi uang ya. Pokoknya it's everything about money. I can do everything. Mau I can do everything in one money. Ya, bawa money lah. Kalau penting gua maju lo nggak korupsi, nggak nipu orang gitu. Iya. Itu gua hindari. Tapi kalau cerita gua bisa menjadi apa ya, semacam pengingat kepada banyak orang bahwa ternyata komunitas yang beda ini lebih intens ya. Gua pengen cerita. Asas. Dunia kok bagus. Mohon maaf, saya langan. Jadi jangan dipanggil Mas. Bagaimana apa? Pakainya mutiara doang. Pak, aduh, batunya kok besar. Iya, karena kebetulan otaknya minus kan. Jadi pakai jadi kan kita inside out. Ya nggak ada. Gue memang dari awal muasal tahu tentang maksudnya masuk ke dunia stand up. Gue selalu dengan ciri khas tuh kacamata di kepala. Karena yang minus otaknya itu udah dari dulu. Udah dari dulu. Jadi mongol stres. Emang otaknya minus. Iya. Istilah otak minus ini ada nggak sih dok? Otak. Soalnya kalau kita bilang orang gila, kita bisa disomasi. Karena penggunaan kata orang gila itu sudah tidak diperbolehkan karena terlalu kasar katanya dan menghakimi. Jadi ada jadi kalau nggak diladok bisa ganti Apa? Itu nggak ada komunitasnya lagi nanti yang ada. kan artinya tuh penyakit atas. Adanya Antara your mind. Your brain ya sometimes ada sometimes no. Iya memang yang namanya ya kalau keyakinan itu ya memang harus percaya otak juga. Iya. Jadi yang namanya keyakinan tapi pembukaannya tadi itu apa money. Yang namanya uang itu adalah keyakinan manusia yang paling tinggi level. Ya paling tinggi. Bukan sok-sokan. Ya, nah, keyakinan
Uang itu sistem keyakinan. Oh gitu. Ya, uang gambarnya misalnya gambarnya David Franklin. Ya, itu kertas. Di gambar ada gambarnya Benjamin Franklin, ada tulisannya 100. Ini orang satu, dia keyakinannya sama. Ya, keyakinan tentang Tuhan beda-beda. Keyakinan tentang beda-beda, tapi keyakinan tentang uang hampir sama. Jadi yang namanya uang itu sistem keyakinan yang tertinggi, yang bisa menjembatani hampir semua Level. Iya. Ya. Ngerti orang? Benar, bahwa yang namanya toleransi manusia tertinggi itu ya pada uang. Ya. Toleransi tertinggi manusia itu pada uang. Ya. Saya juga begitu. Apapun gimana. Orang kan kadang saya dari sisi agama Kristen. Nah, ada banyak orang yang selalu menganggap mahasiswa saya waduh money oriented. Jadi saya kan sering ikut acara penelusuran ya dari ini. Nah dari sisi agama itu kan pasti tidak boleh. Agama tertentu. Ya, Agama Kristen tadi. Ya. banyak banget orang-orang yang bilang kenapa Tuhan, kenapa terima acara begitu gitu. Gue selalu jawabnya ya karena honornya. Gue nggak bohong karena masih gini. Kita syuting sinetron sebelum tayang nggak ditransfer. Syuting penelusuran sebelum kita lokasi udah nyampe duitnya. Oh gitu. Udah semangat kita ya. Di belakang ada kuntilanak kok. Wah, ini beda tuh kuntilanak tuh kan. Akan ada paranormal di belakang ada WO. Apa kayak kemarin ada Windows ya kan kita tapi apa dari balance-nya bangun udah ya cek aja nih. Kita bilang 1 juga 5 Windows kok gua ajak kompimpal. Karena udah deal. Iya gitu loh. Karena maksudnya belajar dari hidupku yang dulu mungkin berantakan. Hidupku dulu mungkin dianggap orang akan sukses. Jadi saat gua sekarang punya kesuksesan, gua akan melakukan banyak hal untuk mempertahankan itu dengan stabil tapi tidak menganggap etika moral dan Jasin itu yang paling penting. Iya. Keren ini Mas Mongol. itu prinsip. Iya. Jadi kalau ditambah lagi agama berarti etika moral hukum dan iman. Gua tidak pernah bisa membenarkan diriku sudah sempurna. Oke. Kalau punya masalah itu yang kurang pindah dan gue masih punya kelemahan diri yang lumayan juga yang harus gue bertarung untuk melewati. Tapi semua orang kan punya perjalanannya masing-masing sebenarnya kan. Karena gue menganggap hidup gue itu adalah perjalanan bukan tujuan. Iya. Jadi gue jalan. Jalan aja nggak pernah lari. Iya karena mama bilang selalu begitu hidup ini jalani. Karena gue masih ingat banget tuh gue selalu cerita ngomongannya orang-orang bahwa kerajinan itu gak bagus, kepandaian juga. Tapi janganlah PHK desa-desa karena desa-desa itu akan membuatkan kesalahan. Jadi gue nggak gue nggak kayak orang lain. Wah lu nggak stand-up comedian, kenapa nggak jadi sutradara? Kenapa lu nggak jadi enggak? Karena gue nggak terlalu pingin sesuatu yang gue mampu 10 kilo gue angkat 5 meskipun mampu 10 preparing untuk gue jangan sampai jatuh. Beliau dokter otak, gue psikolog. Jadi gue selalu 12 tahun bertahan sampai stand up hari ini gue sebagai stand up comedian terbaik. Setelah itu tadi prinsipnya. Lalu stand up comedian yang paling bagus menurut apa? Ya Pak, dunia. Di dunia. Sebenarnya mereka masing-masing punya ciri khas. Yang paling tidak pas mau tuh sampai lo nonton tuh gak berarti ketajaran bodoh adalah Kumar. Apa? Iya ada Singapura itu keren. Luar biasa 4 September balik lagi ke Indonesia. Iya. Anna with Bell. Anna with Bell. Jadi American have a transformer, Singapore have a transgender. Jadi buat orang mungkin karena faktor pertama dia Singlish. Ya. Jadi bahasa Inggris semua nyampe. Kalau waktu Russell Peters kita banyak yang nyanga. Bahasa Inggrisnya ketinggian. Emang kalau kita kan kadang bang ngomong, you know something. Kalau kadang yang di Amerika udah tempat stop it. Gue jangan sih kurdulis. Bahasa Inggris gitu. Jadi gue selalu begitu prinsip itu sampai hari ini gue
Oke. Itulah kenapa gue 12 tahun. Oke. Kalau melihat dari prinsipnya Mongol ini, apakah memang kayak kalau kita berbicara mengenai kita percaya bahwa kita punya 10, tapi saya coba jalanin 5, toh ini skor bisa bertahan sampai 12. Apa itu memang proses bekerja otak juga belum itu dok? Itu pas Mongol perendah. Oh. Itu merendah. Caranya, beberapa orang itu ada yang istilahnya merendah nih. Dalam hal ini kalau saya melihat dengan pasti ya merendah. Dia bukan orang yang sombong. Nggak cocok sama muka. Jadi gini, dalam sekilas ya, ini kan baru ketemu nggak sampai jejak. Iya, Ya memang terlalu dini lah menilai orang itu dalam. iya. Tapi yang saya tangkap, yang adalah dari awal, terus kemudian dari kemarin lihat beberapa podcast, beberapa rekaman, ya ini cerdas secara sosial. Banyak komedian yang tidak cerdas secara sosial. Banyak. Tapi dari yang disampaikan, yang tadi disampaikan, bagaimana orang itu menyampaikan, misalnya posesif, penjelasan orang itu bisa ditangkap dengan clear, tidak ada yang jelek. Ya, jadi bagaimana menyampaikan kehidupan dia ya setiap tahun itu kan melewati segala macam hal yang tidak enak, yang disampaikan yang enak kok. Ya, itu cerdas. Jadi membuat suasana ini tenang. Bayangin aja, saya dulu di Bapar itu suasana jadi tegang. Padahal itu pun juga terjadi sesungguhnya. Bagaimana yang namanya kecerdasan sosial itu menyampaikan bohong sih, menyampaikan apa dan tapi ada yang disalib, ya ada yang orientasi, ada yang relasi tadi kemarin imitasi membatasi hal-hal yang tidak perlu disampaikan dengan forum-forum tertentu. Ini cerdas. Kalau misalkan gini dok, kalau kita berbicara mengenai pengaruh sosial, itu kan tergantung dari dengan siapa kita bergaul dan itu akan mempengaruhi mungkin pola pikir kita. Apakah itu berpengaruh dok? Enggak. Pengaruhnya ada tapi kecil. Yang paling penting itu adalah bakat. Bakat memang. Bakat kecerdasan secara sosial. Nah, hanya saja yang namanya kecerdasan sosial itu belum tentu kan kecerdasan emosinya stabil. Stabil. Kalau itu mungkin iya, karena Mongol tuh selalu berusaha untuk berdamai dengan semua. Iya, itu akhirnya gue jadikan masalah aku sebagai bahan tertawaan diri. Karena kalau ngikutin dengan otak gue ya agak sedikit dubul, gue pengen ini hal-hal yang berhubungan dengan gue harus balas dendam ini. Gue lihat anak gue mati di pasung begini, gue kecil harus nyuri untuk sekolah, gue diusir dari rumah begini, gue ditipu orang di Jakarta. Jadi gue berusaha untuk semaksimal mungkin menikmati hidup dengan elegan tanpa membuat diri gue harus bengkok bibir di usia muda. Tahu nggak bengkok bibir? Jadi ini juga gue lakuin bro. Jadi itulah ya orang bilang enak ngomong stand up karena memang masa lalu itu gue jadiin bahan tertawa karena gue udah menang di situ. Jadi gue tak pun dengan kondisi gue lahir dari nyokap gue yang sampai hari ini konten pertama yang gue boleh jujur bahwa mamaku itu adalah seorang perempuan yang sampai hari ini keluarganya nggak pernah jujur apa yang terjadi dengan nyokap. Dari mereka 5 bersaudara. Mamaku yang meninggal 4 orang ini beda jalan ceritanya. Apa yang terjadi? Didatengin oleh tim dari Jakarta untuk bikin video buat tayang di Netflix dan sebagainya. Mereka wawancara orang sekampung. Gak ada yang tahu apa yang terjadi dengan mobil gua dan siapa bapak gue. Bayangkan sekampung itu bang. Dari ujung rumah paling pertama sampai ujung rumah paling terakhir termasuk ibu baptis ini kan kalau gue Kristen waktu kecil kan dibaptis kan ada orang yang menggendong kita nih bukan orang tua orang lain sebagai ibu kedua dari ibu Mongol gitu kan mereka nggak tahu siapa dan apa sebenarnya yang terjadi nyokap. Jadi ya yang namanya pengalaman
Jadi ya dalam banyak hal stand up komedian cerdas dalam banyak bagaimana menertawai diri sendiri itu modal besar, modal tidak menyinggung banyak orang. Itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Kelihatannya jangan komedian itu kan sering menampilkan dirinya blow on, padahal di balik keblongannya itu kecerdasannya luar biasa. Kalau aku sedikit mengarah tadi kan ternyata stand up comedy itu adalah sebuah sarana untuk rilis. Kalau dalam dunia stand up itu dibilang materi stand up comedian itu umumnya adalah tentang keresahan diri. Jadi menguasai dengan mereka. Dulu pernah mengubah materi itu sampai ditegur oleh banyak pendeta karena selalu bilang doa yang paling tidak logik itu doa yang selalu kita Tuhan. Itu keresahan gue sebagai orang Kristen yang selalu berdoa Tuhan di tempat ini padahal gue baca Alkitab Tuhan datang kiamat. Ya itu kan hikmah ya. Mau datang tapi nggak mau kiamat gitu ya. Jangan dipanggil dulu. Kiamat kok. Sama lagi kayak kemarin gue di Manado tuh sampai dia segitu gampangnya bilang sampai kerjaan gue ada di tengah-tengah kami. Gue langsung bilang itu sembarangan. Gue tiap kali kasih banyak lagi kan ya. Jangan masalah udah deh. Kata asing kan iya. Wah kita prestasi. Jadi gue jadi gitu apa namanya keresahan itu gue jadiin materi. Awalin gue coba rangkai sedemikian rupa membuat itu tidak menjadi polemik. Suksesnya disampaikan bahwa kita bagaimana kita itu istilahnya ya. Bagaimana kita merangkai ya, tapi bagaimana yang namanya kejadian itu bisa kita sampaikan tidak menyinggung orang. Ya, tidak membuat. Itu adalah bagian dari kecerdasan emosi dan kecerdasan. Bahwa kecerdasan emosi itu tidak bisa. Orang itu yang cerdas tidak bisa. Yang namanya pas orang begini ini karena latihan sejak kecil. Melatih itu semua secara tidak langsung. Misalnya ya, pada saat kita terus dipaksa untuk teratur, gitu ya. Dipaksa teratur, dipaksa untuk misalnya dipaksa untuk antri, dipaksa untuk meletakkan tempat pada suatu tempat. Jadinya ya kayak gini. Jadi tanpa disadari, tadi berbicara itu keterampilan, gitu. Keterampilan menyampaikan hal yang orang lain bisa tersinggung, jadi gak tersinggung. Itu keterampilan, dan keterampilan emosi itu dilatih sejak kecil. Jadi latihannya ya, Mas mau jadi begini itu ya karena sejak kecil dia perlakukan seperti apa. Jadi kayak ini. Kalau bedanya kan ada emosional EQ dan IQ, ya gitu dong. Itu bedanya apa? Orang pakai IQ enggak itu. Ada emosional atau kecerdasan emosi itu dikatakan penting karena selama ini tidak menjadi perhatian, gitu ya. Jadi orang itu dari dulu kalau kemudian mau masuk ke forum, masuk ke yang dites IQ-nya dulu loh ya. Ya. Dulu. Nah, sejak tahun 90-an terakhir itu, akhir 90-an, ahli neuroscience itu memahami bahwa untuk kehidupan bersama, pertimbangan kecerdasan emosi itu lebih bagus untuk ketimbang hanya memperhatikan IQ tok. Bukan IQ itu udah penting. Kalau IQ-nya kan udah bisa jadi seperti Mas Aimo, udah bisa. Stand up comedian itu memerlukan IQ yang tinggi, beneran itu. Gitu. Yang bagus loh ya, kayak Umar itu dia pasti 120 lebih lah. Gitu. Umar itu IQ-nya. Ini udah Tuhan lo pakai TikTok 40. Maaf udah gak filter kalau dia filter aja deh. Untuk tadi kan di TikTok ada tuh seberapa semangat itu. Kalau sebenarnya ya kalau nggak ingat ada nyambat banding kau jadi udah liga SQ, IQ, EQ itu memang ada juga. Semua dari proses kamu latihan. Menurut saya juga begitu. Mungkin kalau dari kecil ditekan sedemikian rupa untuk gue tetap survive hidup.
Akhirnya tahun 2011 gua momennya ketemu, gua dikerjain nongkrong di Komedi Cafe Kemang. Di situ kan awal sama tuh masuk dunia stand up. Tapi apa hidup mau dulu sejauh ini enggak. Saya dari kecil itu hidupnya nggak pernah tahu-tahu. Dan saya tuh make a wall for my life. Jadi aku masang tembok setinggi mungkin gak ada orang lain yang boleh masuk. Karena faktor kegagalan dan hinaan orang. Dari masih kecil aku nih. Saya yakin anak orang gila. Dari masih kecil saudara-saudara mama bilang. Mungkin anak cuma dari banyak rokok dan sebagainya. Gitu. Jadi terus nyampe ke Jakarta on the sekolah tinggal tadi datang teman berbagi. Jadi teman gitu. Jadi orang-orang yang ada selalu. Kalau ketemu itu selalu bikin hal itu mau bikin. Jadi dan itu mau nikmat itu. Walaupun materi yang dulunya buat jorok, kalau betul mengolah ada dan dulu lata. Kenapa nama mau jadi mau stres? Karena kasusnya di Indonesia lagi stand up kaget itu tersebutlah agak sekali. Dan saya di blacklist dong. Di blacklist. Sampai sekarang. Oke. Dari situ mau mulai ngambil keputusan artis yang menarik ya. 3 bulan Kan? Itu kalau gini, pengetahuan atau kemampuan kognitif untuk mengatakan saya harus melakukan terapi itu memerlukan penguatan kognitif yang tinggi, ya. Tapi kalau orang datang mengambil keputusan yang benar secara logika rasional, itu memerlukan kognitif yang tinggi. Nah, makanya tadi itu ya yang namanya emosi ini otak. Punya saya sendiri, bro. Keputusan yang kita lakukan tiap hari atau keputusan kita setiap hari 99% dikendalikan oleh keputusan emosi. Oke, ya keputusan emosi. Keputusan emosi itu bukan jelek. Kita naik sepeda itu keputusan emosi. Kita nggak perlu lagi mikir kiri atau kanan. Kita makan itu keputusan emosi. Kita jadi nggak perlu mikir makan berapa kali. Oh, berarti keputusan emosi makan. Kadang kan jadi emosional. Nah, dua piring. Harus emosi kalau lapar juga. Emosi kita itu seringkali membaca rasionalitas kita. Oh, benar. Nah, yang disebut cerdas secara emosi itu adalah bagaimana emosi kita tidak terlalu sering membaca rasionalitas. Ya. Nah, seringkali emosi itu membaca rasionalitas kita jadi tidak cerdas secara emosi. Nah, orang yang cerdas secara emosi seperti Mas Mongol ini, ya tadi rasionalitasnya tidak sering dibaca emosi. Jadi dalam banyak titik mikir dia itu gitu. Mengambil kiri atau mengambil kanan itu tidak secara emosi aja ngikut, tetapi sesek-sesek. Bandingin aja, ini kerjaku aku satu bulan, ini 1 Jumat. Kayaknya lebih dari ini deh. Ya, enggak. Betul. Itu mau ngelakuin dong. Nah, terus kemudian selanjutnya membiarkan emosinya bekerja. Loh ya, keputusan rasional itu adalah satu hal. Kecerdasan emosi untuk menjalani itu adalah hal yang berbeda. Jadi meskipun Mas Mongol mengambil satu keputusan, dia dalam mengambil keputusan itu emosinya ya dilibatkan secara penuh. Bagaimana terus dia membaca, mempelajari satu persatu, misalnya melihat Kumar beraksi gitu ya. Itu rasional kita berperan sedikit. Emosi kita yang banyak menangkap bagaimana Kumar itu membangkitkan kejengkelan orang. Itu emosi kita yang terlibat. Jadi kecerdasan menangkap emosinya Kumar, terus kemudian Mas Mongol itu menampilkan dengan cara yang berbeda, itu kecerdasan emosi. Jadi kecerdasan emosi itu mutlak. Artinya orang yang cerdas emosi itu akhirnya bayangin, otak tuh cuma segitu kecil gitu, tapi bisa mempengaruhi badan kita yang besar. Tapi otak juga tergantung jantung, tergantung liver. Gitu. Itulah kenapa aku pakai kacamata di kepala. Supaya otaknya nggak lari. Karena otaknya minus. Ya, biar ada positifnya. Podcast ini kita makin jorok. Tapi lagi bagus masukannya.
Tapi kan dari situ emang benar. Saya selalu begitu. Kalau dalam setiap apa namanya ya dok, mengambil sebuah keputusan itu, saya selalu sistemnya memilah. Saya sangat dewasa dalam hal ini. Jadi kayak ini contoh, saya ada film international movie pertama Mongol. Karena film ini akan tayang di Hollywood bukan di Indonesia. Oke. Pemeran utamanya orang Jepang. Pemeran utama satu orang Jepang nama asli Jepang no mix. Dan pemeran utama 2 Mongol. Wait, Sebenarnya Mongolian. Mongolian. Yes. Itu ngambil dari sejarah di tahun 1200-an. Nah, di saat film ini jalan, di saat yang bersamaan kan stand up lagi padat-padatnya karena kan Agustus, September, Oktober kan Indonesia Raya, HUT RI, momen GES 30 SPKI, baru Hari TNI dan Sumpah Pemuda. Otomatis kan job banyak. Sedangkan film bayarannya lebih rendah. Jadi kan orang ada beberapa wartawan nanya gimana cara memilahnya. Saya nggak milah. Saya lebih memperhitungkan mana apa tuh? duitnya yang gede. Duit lah. Dari ini setting filmnya tahun 1200. waktu Mongol nyerang, Yoi coy. terus kemudian hancur kena angin itu. Ketinggalan. Kalau menurut catatan sejarah, mereka lari kan bukan karena dibunuh, karena obor. Iya. Pokoknya jadi kita kan orang bilang jadi lu akhirnya milih stand up. Enggak, dua-duanya gua ambil. Oke. Bagaimana caranya adalah gua main setting otak gua untuk namanya kompromi. Oke. Komprominya ya udah gua syuting tanggal segini gua nggak ngambil job stand up. Jadi udah tayang. Belum. Nah itu pengendalian emosi kan Pak? Iya. Gitu. Belum Bang. Belum ya. Syuting besok mulai. Baru mau syuting besok ya. Gue bilang sama pihak-pihak, pokoknya gue nggak mau itu sama orang Jepangnya. Gue kan cuma tahu bahasa Jepangnya Ike. Gue cuma taunya itu. Cuma tahu teriak-teriaknya doang. Gue di Jepang kemarin mau dok. Gue pas mau belanja, gue tanya sama bapaknya di sini kimochi. Oh iya. Senyum bapaknya. Itu memang enak kan harusnya enak kan. itu memang kalau Gak Jap, boleh. itu memang kalau Jap itu seperti hujan di Indonesia. Lebat dan lama. Lebatannya. Lah, nggak boleh ngomong kimochi. Jadi kalau enak itu oishi. Oishi. Oishi itu mah. Jadi kalau lu ngomong kimochi, kalau seandainya dia ada pistol ditembak lo. Dia aja ngembalin duitnya kalau lihat muka gue. Gue tanya sama temen, kenapa begitu? Kasar itu dia. Saya tadi agak menekankan karena bergabung dengan satanisme. Dan kemudian menjelaskan satanisme tadi itu menerima dengan baik, tidak ada konflik di dalam. Seperti ada paradok di situ. Menyebut diri setan tapi berlakunya baik. Nah, terus Pas abis itu berlakukan dengan baik. bombang bang. Coba. Kita maksudnya Menarik, nggak ditanya latar belakangnya ya. Kalau di gereja kan ditanyain dulu mungkin ya. gua aja lebih aneh lagi kan gua 3 bulan setelah bergabung gua ditabiskan jadi salah satu leadership komite. Terus kan gua kan bingung makanya kenapa gua ditarik. Terus dia bilang gua katanya our brother. Iya. Nah, gua kan Bisa jadi. di saat gua maksudnya gua udah berpain dari kolom-kolom mereka, gua cari-cari tahu tentang nyokap kan. Nah, ada saudara mama tuh bilang begini, dulu mana mama tak pernah ikut gereja, mana mama ikut komunitas bule-bule itu, mana mama ikut itu waktu hamil. Jadi di saat nyokap gua sedang hamil, karena kan lagi dilematis, oma nggak terima kok. Apakah mungkin beliau bernasar keucap janji ini anak kalau gede buat lu? Karena gue langsung diajak mereka tuh 3 bulan gue ditabis jadi salah satu leadership komite dari 7 jenderal Asia. Ya dari mana? Taunya dari mana? Baru 3 bulan ya. Saya enggak tahu mau naik mananya. Itulah sekarang Kita masuk kalau gue yang ini, gue masih belum. Dan maksudnya apa ya? Yang penting saya enggak tahu, Bob. iya, yang penting kan gue gabung dan di saat gue keluar gue pingin share ke banyak orang bahwa Ya. komunitas ini adalah komunitas yang ada. Kita hanya bisa waspada dengan apa? Pertebal iman kita kembali ke agama kita masing-masing. Jangan agama merasa lebih benar dari agama orang lain.
Begitu loh. Jadi masing-masing aja. Kalau bang, bagaimana gua muslim nih bang, bagaimana biar jangan sampai terpapar satanisme? Ya rajin tadarusan, datang ya kan, datang sholat Jumat. Ya. Jangan nanti datangnya udah bunyi waladolit amin, pulang lu baru muncul. Ambil enggak. Kalau lu ke gereja datang jangan nanti udah persembahan gitu. Nah itu ada yang gini dah. Kamu ini gimana sih? Kemarin Jumat aku lihat kamu di masjid. Sekarang Minggu kamu di gereja. Agamamu ini apa? Saya jualan bakso. Oh. Tapi kalau di Senayan City nggak mungkin. Bakso lantai 1, gereja lantai 2. Susah dalam mall. Nah, ya, yang sehat itu tadi yang namanya kecerdasan spiritual. Itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Ya, orang kalau cerdas secara emosi, dia akan cerdas secara spiritual. Si spiritual yang sehat adalah spiritual itu untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Betul, tidak menganggap diri Ya lebih udah. rohani dari orang lain. Untuk dirimu sendiri, itu adalah spiritual yang sehat. Nah, orang Jepang pun punya spiritual. Spiritualitas orang Jepang gila-gilaan malah. Betul. Ya, nyembah jembatan lah, nyembah lengper lah, nyembah toilet lah. Tapi yang satu sama yang lain ya nggak ganggu, nggak apa ya, yang nyembah toilet dan nyembah toilet. Gitu. Tuh. Yang aku pernah dengar juga ini Bang Mongoli. Bang Mongoli, aku pernah dengar mengenai kejadian cuci otak. Kalau di dalam, aku nggak tahu ya, mungkin ada objektif ya ketika masuk ke dalam suatu komunitas yang kayak gitu, ada cuci otak. Cuci otak itu apa sih dok? Gini, yang namanya cuci otak itu sebetulnya itu sama persis dengan iklan itu. Kamu mendengarin iklan di TV, di radio itu, dicuci otakmu sebetulnya. Jadi misalkan kamu memilih barang gitu ya, milih misalnya nih ya, nih mereknya obat semprot nyamuk A dengan B, isinya sama gitu. Barangnya itu sama, diklor, difenil, triklor, et al itu ya, DDT gitu. Itu isinya sama. Tapi kamu memilih itu kan karena kamu dicuci otaknya. Nah, perkara masuk sebuah kelompok, kamu dicuci otak, itu lumrah gitu. Kamu ikut geng motor aja lah. Kamu merasa geng motormu paling hebat di antara geng motor yang lain. Iya. Karena kalau kita masuk geng motor, nih merek motornya yang 2000 cc, Iya. kan teman-teman pada ngomong, lu tahu nggak? Oh bagus banget ininya. Itu udah kayak, iya kan? Kayak dicuci otak kita. Jadi akhirnya kita, gua harus beli. Kalau masuk dalam satu komunitas terus kemudian dicuci otak, itu hal yang lumrah. Meskipun tidak sehat. Ya. Tidak sehat. Cuci otak kan tidak sehat. Cuci otak itu pertama kali kan ada pada saat tentara Amerika di Korea, perang Korea itu, pulang-pulang itu sampai di Eropa dia menyanyikan lagu-lagu komunis. Orang Amerika bingung, kok bisa itu ya. Nah, akhirnya setelah belakangan tahun 90-an memahami bahwa cuci otak itu adalah memberikan semacam ya seperti hipnotis itu. Yang terus menerus. Iya, terus akhirnya kita itu apa namanya terikut cara berpikir kita, cara ngomong kita. Tapi yang namanya cuci otak itu usianya enggak lama. Kalau enggak ketemu lagi sama komunitasnya hilang ini gitu. Cuci otak tuh. Nah, cuci otak. Dan paling bahaya sebenarnya cuma cuci darah. Nah, cuci otak ini tujuannya sebetulnya. Itu sakit. Ya, cuci otak ini sebetulnya untuk membuat ikatan kelompok yang kuat. Brotherhood, brotherhood yang kuat itu cuci otak. Ya, betul. Tidak ada yang lebih bagus dari kelompok kita. Iya betul. Lu tahu ini padahal ya sama aja sih. Gitu. Cuci otak tuh kan sebenarnya yang seperti aku bilang, tapi bahkan ada yang sangat apa ya namanya, sangat radikal. Kayak siapa tuh, kita kalau nonton di film tuh Hydra. Ya kan, itu film apa? Hydra. Benar. Ya kan, itu yang memang udah garis kerasnya. Tapi yang paling garis lembut tuh yang seperti tadi, kita yang biasanya pakai ini karena keseringan nonton ini dengan kalimat-kalimat puitis dan kalimat-kalimat yang mendebarkan, akhirnya kita pindah pakai yang ini. Ya, Padahal sama aja isinya mengandung ini. Ya. Nah sekarang kita tanyanya kan kalimatnya mengandung siapa yang bikin. nah itu masalahnya, itu kok bisa mengandung. Itu mau sering protes tuh, sama kayak kita mau naik pesawat. Iya. Jangan gunakan panggilan terakhir.
Panggilan Karena terakhir. itu Last call. Ikan, iya. jangan maksudnya jangan Orang jadi tegang masuk Iya, ini kita panggilan langsung- terakhir nih kayaknya nih gitu. apa mungkin kayak kita udah ya udah lagi itu udah Iya, panggilan pasti. harusnya apa gitu Iya. jangan Iya. last call gitu tapi ya dari saya pribadi sih dok. Saya tuh pengen banyak orang tuh dalam hal namanya mengendalikan otak itu harus tuh karena kadang kita kalau otak kita nggak bisa kita kendalikan dengan baik itu yang membuat kita akhirnya kayak merasa hidup kita tuh stuck. Oke. Betul nggak dok? Oh iya betul, itu benar bahwa yang namanya keterampilan atau kecerdasan emosi itu hasil latihan panjang. Betul ya. Mas Nowol tanpa disadari latihan panjang itu dijalani sejak kecil. Kan seperti itu. Betul. Orang yang lain mungkin menghadapi hal yang sama hasilnya sangat belum tentu. Yang sekarang itu dicoba untuk diformulasikan di negara-negara Jepang, Finlandia, Norwegia, negara Barat itu bagaimana latihan-latihan yang bisa dilakukan semua orang menghasilkan kecerdasan emosi yang setara lah dengan ini. Tanpa harus mengalami hal-hal yang enggak enak. Itu yang dinamakan latihan-latihan untuk kecerdasan emosional. Oke, dari cerita yang panjang dan kali lebar sama dengan luas ini tadi. Oh ini bisa diminum. Bisa Boleh, iya boleh. Hati-hati. air putih lagi. Tapi beda rasanya coba. Oh iya. Ini kan cucu otak namanya. Cucu Cok. otak. Kesimpulannya gimana dok? Ya, dari apa namanya pembicaraan yang panjang kali lebar sama dengan luas ini, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik. Pertama, kecerdasan emosi itu diperlukan. Bahkan dalam apa namanya dunia stand up comedy itu sangat menentukan. Kecerdasan emosi itu membuat orang itu bisa tanpa tidak ada yang tersinggung. Meskipun betul-betul orang itu tidak tersinggung, itu memerlukan kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi itu memerlukan latihan. Nah, terus kemudian komunitas itu. Kita cenderung melabeli komunitas yang berbeda dengan kita itu sebagai komunitas yang jelek. Padahal kita nggak tahu isinya seperti apa. Iya. Meskipun namanya satanik aja, namanya satanik gitu, satanik kelompok setan. Padahal yang disampaikan oleh Mas Nowol itu orangnya baik. Tidak ada orang yang memaksa, tidak ada orang yang melakukan kekerasan itu. Jadi kesimpulannya adalah kita tidak bisa melabeli komunitas orang lain tanpa kita melihat di dalamnya. Jadi meskipun namanya satanik orang di bawah baik. Ya. Jadi meskipun kita cenderung melabeli komunitas lain itu komunitas yang lebih jelek dari itu adalah kesimpulan yang tidak sehat. Nah, kesimpulan terakhir adalah ya spiritualitas itu bagus, tapi keep it for yourself, bawa untuk dirimu sendiri. Dan jangan lupa subscribe Inside Our Brain. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Terima kasih ya. Yang arigato gozaimasu. Arigato. Ya. Kapun ka. Thank you, Mo. Oke. Thank you dok.